Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan saya Pak Jazuli dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi senangnya berakhlak terpuji dengan tema simpati. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat memahami makna simpati. Kemudian mengetahui contoh-contoh apa itu perbuatan simpati dan mampu menunjukkan sikap simpati dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, perhatikan cerita berikut ini. Daun teratai dan kangkung. Andi dan adiknya Ani tinggal bersama neneknya di suatu kampung. Adi duduk di kelas 5 dan Ani kelas 4 SD. Nenek Ipah, nama nenek Adi dan Ani hidup sendiri karena suaminya telah lama meninggal. Sedangkan orang tua Adi dan Ani merantau ke kota besar dan tidak pernah kirim kabar. Untuk hidup sehari-hari, nenek Ipah mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa yang tak jauh dari gubuknya. Karena daun teratai yang lebar dapat dijadikan sebagai pembungkus ikan basah. Pagi-pagi sekali, nenek Ipah menuju rawa-rawa dengan harapan mendapat daun teratai dan kangkung yang banyak. Hasil daun teratai dijual ke pasar kepada tukang ikan basah. Sedangkan kangkung dijualnya kepada tetangga atau kepada siapa saja di pasar. Sedangkan pada siang hari, giliran Adi dan Ani mencari daun teratai. Nenek Ipah sangat sayang kepada kedua cucunya. Sebenarnya ia tidak tega kedua cucunya ikut mencari daun teratai dan kangkung di rawa-rawa. Tapi harus bagaimana lagi? Ia harus meneruskan hidup dan kedua cucunya harus tetap bersekolah. Padahal hasil penjualan daun teratai dan kangkung tidak menentu. Terkadang mendapatkan uang 7.500. Tapi bila sedang beruntung memperoleh 10.000, bahkan sampai 15.000 sehari. Memang pendapatan nenek Ipah dan kedua cucunya itu tidak seberapa, tapi mereka merasa cukup uang jerih payahnya itu untuk keperluan sehari-hari. Daripada harus mengemis di jalan, kita patut bersimpati terhadap usaha Adi dan Ani. Keduanya berjuang membantu nenek mereka untuk mempertahankan hidup. Semoga anak-anak yang bernasib sama seperti Adi dan Ani selalu mendapat kesehatan dan menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Anak-anakku, kisah nenek Ipah dan kedua cucunya, Adi dan Ani, sangat menggugah emosi dan simpati kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup susah di desa, bahkan di kota-kota besar yang padat penduduknya. Masih banyak anak-anak yang sebaya Adi dan Ani harus bekerja keras menghidupi dirinya karena orang tuanya sudah meninggal dunia atau pergi merantau. Kita harus bersimpati terhadap saudara-saudara kita yang bernasib seperti Adi dan Ani. Jika keadaan hidup kita lebih baik dari keadaan hidup Adi dan Ani, maka kita harus membantu. Arti simpati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada,
dan rasa suka. Secara umum, kata simpati dapat diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial, hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Biasanya suatu perasaan sedih dalam dirinya sendiri. Contohnya, saat kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal dunia, maka kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Anak-anak, setelah kamu memahami makna simpati, cermati contoh sikap berikut ini. A. Mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Memposisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau bahkan tidak mau melakukannya. Beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jika tidak bisa memberi apa yang diminta, cari alternatif lain atau menanyakan apakah ada orang lain yang juga bisa ikut membantu. Wallahu a'lam bishawab. Kebiasaan kita insya Allah, kita dapat merasakan kesedihan sahabat, kawan, temanku. Sampai berjumpa kembali di lain video dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.